Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari kelas MN19C. Di sini saya akan membuat salah satu video untuk memenuhi salah satu tugas sesi ke-15 dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi, dan akan menjelaskan mengenai reksadana. Pengertian reksadana. Reksadana adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain, yaitu para investor, mengumpulkan dana kita, jadi pada satu kemudian diserahkan ke pihak yang lain, yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi, untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan lain, misalnya ke saham, obligasi, dan pasar uang. Bedanya reksadana dengan saham. Reksadana adalah sekumpulan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Produk investasinya ini bisa saham, obligasi, deposit, atau surat utang, dan kita enggak perlu takut uangnya dibawa kabur karena asalkan kita daftar di perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK uangnya dan disimpan di bank kustodian. Bank kustodian itu istilahnya yaitu kayak pihak ketiga yang netral untuk menyimpan uang investasi tersebut. Kedua, di sini ada empat jenis reksadana yang bisa ditemui, yaitu yang pertama, reksadana pasar uang. Kalau kita masuk ke reksadana pasar uang, uang kita akan diinvestasikan kepada deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Jadi yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Untuk jenis ini mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat hutang. Yang ketiga yaitu ke reksadana saham. Untuk jenis ini uang kita 80% ke atas akan dibelikan ke saham. Dan untuk yang keempat yaitu reksadana campuran. Sesuai dengan namanya, untuk reksadana ini uang kita bisa masuk ke obligasi, saham, dan juga deposito. Sisi positif dan negatifnya reksadana. Sisi positifnya yang pertama yaitu keuntungan pertama, adanya manajer investasi SBI. SBI itu yaitu obligasi atau bonds. Dan yang kedua yaitu reksadana bisa dibeli eceran, maksudnya dengan uang yang relatif kecil, yaitu dengan 100.000 kita sudah bisa membeli reksadana. Dan untuk sisi negatifnya yaitu manajer investasi yang kita pilih tidak menghasilkan kinerja yang kita inginkan. Misalnya, kinerja kalah dibanding dengan produk lain dari manajer investasi sebelah, atau bahkan bisa saja reksadana saham kinerjanya bisa lebih buruk daripada indeks saham. Risiko reksadana. Daftar negatif reksadana atau daftar minus, karena risiko ini sebenarnya ada pada semua instrumen keuangan maupun reksadana, obligasi maupun saham. Yang penting sebelum kita masuk ke reksadana, kita harus paham risikonya. Untuk reksadana pasar uang ini yang risikonya paling kecil karena uang kita akan masuk ke deposit, maka keuntungannya juga tiap tahunnya yang mirip-mirip dengan deposit. Kalau di 2017 ya rata-rata antara 4-6% tahun. Resikonya adalah kalau tiba-tiba ekonomi Indonesia hancur, kita punya deposit itu masih dijamin oleh LPS. Maksudnya kalau bangkrut, LPS yang akan mengganti uang deposit kita asalkan di bawah 2 miliar. Sedangkan kalau kita uangnya di reksadana pasar uang, nah itu tidak ada tuh yang menjamin. Begitu masuk ke reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran mulai makin gede risikonya karena sudah mulai ada obligasi dan saham, yang berarti mulai ada risiko penurunan harga. Di sini cara membeli reksadana. Cara paling mudah beli reksadana adalah melalui bank, karena pastinya kita akan udah punya rekening bank. Jadi yang diperlakukan adalah beli reksadana melalui bank yang sama caranya. Yang kedua bisa ke cabang online. Kalau di cabang kita datang ke cabang, kita harus ketemu customer service atau CS dengan nama relationship manager. Biasanya reksadana itu gak semua cabang dan gak semua CS bisa jual karena perlu disertifikasi khusus, tapi di cabang yang bisa. Kita ke cabang, kita pilih reksadana dan isi formulir, otomatis bank akan memindahkan reksadana kita dari rekening ke manajer investasi. Dan ini bisa dilakukan di bank apapun, misalnya di BCA, Mandiri. Yang kedua ada beberapa yang, dan biasanya bank-bank yang lebih kecil.
Jadi kita gak perlu ke cabang untuk buka reksadana, tapi lewat online atau lewat aplikasi di handphone ini sangat menghemat waktu karena kita bisa transaksi dimanapun. Contohnya seperti aplikasi Bibit. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.